Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anur. Pernah nggak sih kamu dengar istilah cancel culture? Atau mungkin kamu sendiri pernah menyaksikannya di media sosial? Seseorang melakukan kesalahan. Lalu dalam hitungan detik, namanya jadi trending, dihujat, bahkan diboikot oleh netizen. Inilah yang disebut dengan cancel culture, sebuah fenomena yang makin sering terjadi di era digital. Tapi, apa sih sebenarnya cancel culture itu? Kenapa bisa terjadi? Dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Yuk, kita bahas bersama dalam video ini. Cancel culture adalah fenomena sosial di mana seseorang, biasanya tokoh publik, diboikot atau dihentikan dukungannya karena dianggap melakukan kesalahan yang melanggar norma sosial, etika, atau nilai moral. Praktik ini sering terjadi di media sosial, di mana publik secara kolektif menyerukan agar individu atau institusi tersebut dibatalkan dari ruang publik. Menurut Eng 2020, cancel culture muncul sebagai bentuk partisipasi digital, di mana masyarakat ingin menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang punya pengaruh. Sementara Clark 2020 menyebut ini sebagai cara masyarakat menegakkan keadilan sosial lewat kekuatan opini publik. Meskipun bisa menjadi bentuk protes terhadap ketidakadilan, cancel culture juga dinilai sebagai bagian dari mob mentality atau mentalitas kerumunan karena sering dilakukan secara impulsif dan tanpa ruang dialog. Lalu, mengapa cancel culture bisa begitu masif? Cancel culture bisa menyebar sangat cepat di media sosial karena ada beberapa gejala pendukungnya. Pertama, keterhubungan. Media sosial menghubungkan orang-orang dengan pandangan serupa yang memudahkan aksi bersama seperti memboikot atau membatalkan seseorang secara kolektif. Kedua, anonimitas. Banyak orang merasa lebih bebas menyuarakan opini, bahkan yang ekstrem, karena bisa bersembunyi di balik akun anonim. Ini membuat cancel culture mudah dilakukan tanpa pikir panjang. Ketiga, efek massa. Ketika satu orang mulai mengecam, ribuan lainnya bisa ikut, meski belum tentu tahu masalahnya secara utuh. Selanjutnya, dampak cancel culture. Cancel culture bisa berdampak serius, terutama bagi individu yang menjadi sasaran. Mereka bisa kehilangan pekerjaan, dukungan sosial, bahkan mengalami tekanan mental seperti kecemasan dan depresi. Beberapa korban sulit membangun kembali reputasinya, bahkan sampai di blacklist dari dunia profesional. Di dunia akademik, cancel culture bisa membungkam kebebasan berpikir. Banyak peneliti takut menyampaikan pandangan kontroversial karena takut di-cancel. Dampaknya bisa sementara jika individu mampu membuktikan kebenaran, tapi bisa juga permanen, menghancurkan karier dan kehidupan sosial seseorang. Cancel culture bukan hanya soal kritik, tapi juga bisa menjadi bentuk pengucilan yang berbahaya. Salah satu contoh terjadi cancel culture datang dari TikTok yang melibatkan dokter detektif, Doktif, dengan brand skincare. SS Your Skin menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kritik di media sosial dapat bertransformasi menjadi tekanan sosial yang kuat terhadap sebuah merek produk kecantikan. Konflik ini bermula dari konten edukasi yang dibuat oleh Doktif di platform TikTok, di mana ia mengunggah hasil uji laboratorium independen dari SIK Laboratory terkait kandungan bahan aktif dalam produk skincare lokal, termasuk produk SS Your Skin. Dalam video tersebut, Doktif mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara klaim kandungan bahan aktif yang tertera pada kemasan produk SS Your Skin dan hasil pengujian laboratorium aktual. Misalnya, produk yang mengklaim mengandung 5% niacinamide ternyata hanya mengandung sekitar 2% sesuai hasil uji laboratorium. Temuan ini dianggap sebagai overclaim atau klaim berlebihan yang menyesatkan konsumen dan dapat berpotensi merugikan kesehatan jika kandungan bahan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Meskipun pihak SS Your Skin sudah memberi klarifikasi,
dan menyatakan produknya aman serta terdaftar di BPOM, kepercayaan publik telanjur turun. Kasus ini menunjukkan bagaimana kritik di media sosial bisa berkembang cepat menjadi tekanan sosial dan berdampak besar terhadap reputasi sebuah brand. Cancel culture bisa menjadi bentuk kontrol sosial yang mendorong tanggung jawab. Namun, jika dilakukan tanpa data dan empati, ia bisa berubah menjadi tekanan sosial yang merusak. Karena itu, penting bagi kita untuk bersikap bijak di ruang digital, membedakan antara kritik yang membangun dan cancel yang membungkam. Jangan mudah terpancing dan selalu cari tahu kebenaran sebelum ikut menghakimi. Semoga video ini bisa membantu kita semua memahami fenomena cancel culture dengan lebih jernih dan kritis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kamu merasa konten ini bermanfaat.